pasujutane leluhur wonten mriki niki Nyai Raga Sukci kali Dewi Gili Suci. Orang yang datang ke sini, Mbah, tujuannya apa saja, Mbah? Ada yang minta tambahan rezeki, Untuk pengelarisan atau pesugihan. sebagian yang di suke Dengan persyaratannya apa saja, Mbah? dupa. Selain dupa? Kalau sajen itu tergantung. Ada di sini itu pokoknya yakin. Alhamdulillah kata sing berhasil. Banyak yang berhasil. Nggih. Orang yang punya kesusahan dalam hidupnya, termasuk usahanya, datang ke sini bisa sukses. Bisa. Ada nggak tumbal gitu ketika orang sudah mendapat kekayaan di sini, Mbak? Nggak ada. Jadi pesugihan ini memang tanpa tumbal, Mbak. Iya. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini kita akan diajak Mbak Niti menuju ke sebuah lokasi yang di mana ya. Lokasi ini berada di dalam jurang, Mbak. Nggih. Kan ngandap mriko, Mbak. Jadi lokasi yang akan kita tuju ini berada di dalam jurang yang dimana Mbak Niti ini akan menunjukkan ke kita semuanya bahwa di sana ada sebuah tempat yang sangat sakral ya. Yang tentunya untuk menuju ke sini harus didampingi dengan Mbah Niti. Jenengan selaku juru rawat atau juru kunci ngaten, Pak nggih? Jadi Mbak Niti ini seorang kakek tua yang tinggal di tengah hutan ini. Beliau juga merawat sebuah tempat yang lebih dikenal dengan nama tempat apa, Mbah? Watu Sujud. Watu Sujud yang menurut cerita di sana adalah ada sosok penunggunya yaitu macan putih dan juga ular naga. Banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mencari berkah, kalau berkah. Pados no, Mbak, penglarisan ngoten, Mbak. Pados penglarisan. Mbak, Mbak Niti. Sebelah kiri itu bangunan apa, Mbak? Iya. Nggih. Kadang PDM. Dewan DPR. Oh, punya DPR. Jadi seorang dewan yang sudah pernah sukses gitu, Mbak, nggih, dengan ritual di tempat ini. Nah, seperti ini. Mbak, di mana, Mbak? Tempatnya, Mbak? Itu tempatnya. Itu. Oh, itu, Mbak ya? Iya. Jadi ini yang dinamakan sebuah petilasan atau makam gitu, Mbak? Petilasan ya? Baik, kita cerita di sana. Nah. Pasang bendera ini bahwa ini adalah Indonesia ya, bukan Filipina. Jadi hari ini kita nggak bawa senter, Mbak. Nah, ini banyak perdupaan apa dupo, Mbak ya. Sujud. Nah. Peteng boten, Mbak? Peteng ya. Rahayu, rahayu. Ini merupakan batu sujud kunci ya, atau kuncen dari batu sujud ini. Ya. Mbak, habis ini kita ke sumber. Di mana lokasinya, Mbak? Di bawah. Ke sana lagi ya. Yuk, kita ke sana. Mbak Niti akan mengantar kita menuju ke sebuah sumber mata air yang ada di bawah sana. Yang dimana nanti kita akan ngobrol di sini setelah kita review sumber keramat yang dikeramatkan tentunya. Itu digunakan untuk apa sih, Mbak, sumber itu, Mbak? Di sambil minum mandi juga. Mandi, itu soal mandi di situ. Tapi licin ya, licin banget. Yang turun kita dari sini.
Niki jenengan ini Mbak. Coba. Pun. Mbak, sebentar. Mbak, Ini namanya sumber celek Kili Suci. sumber celek Kili Suci. Kili Suci. Orang yang datang ke sini, itu kan saya lihat ada di sana itu ada apa namanya? Bekas dupa, Bang ya. Iya. Nah, itu bekas dupa. Jadi nggih jenengan Pak. Capek. Orang yang datang ke sini, mandi di sini ya. Itu setelah ritual dari batu sujud atau mandi dulu baru ritual? Mandi dulu. Mandi dulu, Bang ya. Iya. Setelah mandi di sini baru ritual di batu sujud. Iya. Sumber ini tidak pernah surut, Bang, meskipun Enggak. kemarau. Enggak. Nah, seperti itu. Selain untuk mandi, jenengan tadi juga menyampaikan untuk minum. Adakah orang yang yakin bahwa ketika orang punya penyakit minum di sini itu penyakitnya sembuh? Bang? Sembuh. Itu banyak juga. Banyak yang sembuh. Iya. Contoh penyakit apa, Mbak? Yang penyakit itu ya macam-macam. Yang intinya penyakit yang dari medis dokter sudah tidak mampu menangani, ketika mandi di sini, minum di sini sembuh. Sembuh. Atas izin Allah, Mbak, nggih, tentunya nggih, atas izin Allah. Lantaran sumber air Kili Sumber celek Kili Suci. sumber celek Kili Suci, penyakit bisa sembuh. Nah, di sini kita lebih enjoy lagi, kita ngobrol di apa namanya cungkup. Iya. Oke, Bang. Ini namanya sumber cilik, teman-teman ya. Sumber cilik Kili Suci yang dimana menurut Mbak Niti ini bisa mengobati penyakit yang dokter bisa memvonis tidak bisa sembuh. Dengan minum air ini bisa sembuh. Dan orang yang ingin ritual dengan tujuan tertentu di sini harus wajib mandi di sini. Oke, next kita menuju ke apa namanya batu sujud, Mas. Nggih, Mbah Niti nggih. Mbah Niti adalah seorang juru kunci sebuah tempat yang berada di dalam jurang. Ini lokasinya agak rendah, dekat dengan sumber cilik Kili Suci ya. Di sana ada batu sujud yang kita tadi sudah review masuk ke dalam, yang dimana di sana memang benar-benar banyak sekali perdupaan juga persaksian. Tempat ini, Mbah, ada cerita yang dengan bisa sampaikan ke kami. Sejarahnya asal mula ketemunya tempat ini itu seperti apa sih, Mbak? Pripun? Mimpi. Dari mimpi. Iya. Seperti apa, Mbak, mimpinya? Mbak? Mimpinya itu aku di situ kali. Kok gak diramuti aku di sini. Ngoten. Seperti apa? Aku di situ nggak ada, aku kok nggak tahu tamu pisan. Kalau ini kan wonten ini patilah narkama. Mbah bisa bahasa Indonesia, Mbah? Campur-campur nggak apa-apa? Bisa nggih? Bisa nggih? Iya, aduh angel. Angel. Jadi Mbak Niti ini pernah mimpi, ya, ada bisikan mimpi, suara yang berbisik bahwa kenapa saya tidak dirawat, gitu nggih. Iya. Nah, setelah jenengan ke sini, ketemulah batu sujud ini. Iya. Yang dimana batu sujud ini kita sempat mendengar bahwa ini adalah batu untuk pertapaan Dewi Kili Suci. Nah, Coba diceritakan, Mbak. ini mulai ini disebut batu sujud ya.
pasujutane leluhur. Nah terus sing jamani wonten mriki niki Nyai Raga Sukti kali Dewi Cili Suci. Dua orang leluhur, Nyai Raga Suci dan Dewi Cili Suci. Nggih. Nah nek jalere Nyai Rangga Sukma. Niku nembe mantep dugi Gunung Penanggungan. Baru turun dari pertapaan Ya, Gunung Penanggungan. Jadi Mbak Niti ini sudah merawat lokasi ini, kalau boleh tahu sekitar berapa tahun, Mbak? Kira-kira ya nek 10 tahun ya belum. Kurang lebih 10 tahun lah Ya. gitu ya. Merawat tempat ini, yang dimana di sini juga sudah sangat viral bahwa tempat ini juga di samping untuk meditasi kan nonton gitu. Ya. Tentunya juga untuk ngalap berkah. Orang yang datang ke sini, Mbak, tujuannya apa saja, Mbak? Kalau tujuan itu ya macam-macam. Di antaranya, Antara yang ada tukuhnya itu laris, warungnya laris, ada yang minta tambahan rezeki, ya cukup. untuk pengelarisan atau pesugihan. Di sebagian di ngoten niku, Sebagian bagian ya yang di sini di suke, di sini di seger waras selama sak keluarga rezeki lancar. kita ambil contohnya, Mbak, orang yang ingin mendapat kekayaan dengan cara instan atau mencari pesugihan, datang ke tempat ini, Iya, ya masuk situ. masuk ke dalam situ, Iya, ritual di dalam situ, iya. dengan persyaratannya apa saja, Mbak? Syarat yang harus dibawa maksudnya. Lupa, Selain dupa, ya ada. cukup hanya membawa dupa datang ke sini. Sajen-sajen lainnya, bunga-bunga nggak ada. Kalau sajen itu tergantung. Nah, terus Mbak, hari-harinya Mbak, ada nggak hari-hari tertentu misalnya ketika ke tempat sakral itu kan biasanya Jumat Wage, Jumat Kliwon. Di sini ada nggak patokan hari supaya Oh, ada. doanya cepat terkabul gitu? Nggak ada, pokoknya ada di sini itu pokoknya yakin. Ya, mati sampai yakin balik mati, yakin karo sendiri. Cuma kanggo tempat pelantaran. Jadi segala sesuatu itu memang tidak boleh meminta selain kepada Tuhan. Iya. Tidak boleh meminta kepada batu dan juga penghuni sebuah hutan atau punden. Tapi lantaran batu dan tempat keramat ini, doa-doa mereka yang datang ke sini banyak yang terkabulkan. Iya banyak. Contohnya itu yang ada rumah di sana itu orang yang sudah sukses. Iya. Itu Ada di sini 1 minggu. Saya suruh pulang wis Mas. Ini sampai wis cukup sampai mulai. Gitu. Itu sampean untuk kursi nggo. Jadi beliau itu datang ke sini waktu ingin mencalonkan dewan, datang ke sini. Iya. Dan setelah dengan dampingi ritual di sini, akhirnya terpilih menjadi dewan dan membuat rumah di sana Iya, ya itu rumahnya. sebagai tempat persinggahan, peristirahatan ketika beliau ingin ritual lagi ke sini. Ini sak boloan ini. Bulan itu maksudnya Tak boloan kekuatan yang rombongan. Ketika menginap di sini Iya. rombongan. Oh gitu Mbak. Jadi salah satu contoh orang yang sudah pernah sukses. Selain itu ada nggak orang lain yang pernah ke sini, misalnya pengusaha apa datang ke sini ketika usahanya bangkrut? Oh, mata kok dulu. Ya, Orang dari alhamdulillah kata sih berhasil. banyak yang berhasil. Iya. Dari mana saja itu Mbak yang berhasil? Ya, Siro ada di sini. Enggak, orang dari mana saja? Dari Surabaya ada, dari waduh macam-macam. dari luar Jawa ada nggak? Dari Sumatera. luar Jawa kurang 3. 3 orang. Iya, Keluarnya sama juga. iya. Usahanya bangkrut. Bagus. Jadi sebuah lokasi yang memang
di sini batunya itu sangat lebar Mbak ya. Iya. Ya tergantung keyakinan, kata Mbak Niti, tidak boleh meminta kepada batu tapi meminta kepada Tuhan lantaran tempat ini. Dan semua tamu yang datang ke sini dengan dampingi ya. Nggih. Sampai malam hari sampai pagi jenengan dampingi. Nggih. Pokoknya ini si pemberiti nggak pemberiti. Kan menginap sampai berhari-hari di sini Pak. Bukan. Cukup berapa hari Mbak ritual di sini bisa mencapai sukses? Sehari semalam. Cukup dengan waktu 1 hari 1 malam, orang yang punya kesusahan dalam hidupnya, termasuk usahanya, datang ke sini bisa sukses. Ya itu pokoknya yakin lah. Yang penting yakin. Bah, kita coba kalau boleh kita tanya nih dari sisi mistisnya. Tempat ini di samping keramat juga pernah sering muncul sosok-sosok hewan mistis lah pokoknya hal Ya gaib. itu Apa? yang sering muncul macan putih. Macan putih. Iya. Itu sosoknya siapa Mbak? Wujud dari siapa gitu? Ya wujud. Harimau putih. Iya. Ada namanya Mbak? Tempat ini jaga macan putih. Iya. Selain macan putih, Macan putih. Niku mantan-mantan ular naga. jadi setelah datangnya harimau putih pasti dibarengi dengan kemunculan Naga. ular naga Iya. yang jenengan yakini bahwa kedua makhluk gaib tersebut, gaib Bang ya, Iya. itu adalah sosok penunggu dari tempat keramat ini. Iya. Boleh cerita sedikit Mbah tentang siapa sih sebenarnya Nyai Rogo, siapa tadi? Nyai Rogo Suci. Yang jenengan ketahui beliau itu seperti apa gitu? Pokoknya iya kene ora disebut gede. Di Sandang Jabi itu sing Nyai Rogo Suci tak mukon. Itu sering muncul ya menemui jenengan ya, Nggih. berpesan bahwa Pokoknya kayak ngeramuti sing bener. jadi yang awalnya jenengan cerita mimpi tadi itu benar-benar datang menemui jenengan. Nggih. Nyai Rogo Nyai Rogo Suci. Suci yang berpesan untuk menjaga merawat tempat ini. Nggih. Jenengan menceritakan bahwa siapapun yang pernah datang ke sini ya dengan ritual di tempat ini dengan keluhan juga yang berbagai macam, ada yang usahanya bangkrut, Niku pokoknya sing sering kene umurna. Ada sing berhasil. banyak yang berhasil. Kan identik dengan bisa dibilang ngalah berkah ya Mbak ya. Ada nggak tumbal gitu ketika orang sudah mendapat kekayaan di sini Mbak? Ya. Jadi pesugihan ini memang tanpa tumbal Mbak. Iya. Murni bisa dibilang pesugihan putih gitu. Murni minta sama yang kuasa. Lantaran tempat ini tidak ada tumbal, baik itu tumbal nyawa atau tumbal apa gitu, nggak ada ya. Dan syaratnya sangat mudah, cukup membawa dupa. Dupa apa itu Mbak? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Itu nanti sebagai sarana untuk meditasi, Ya. ritual, dan selalu jenengan dampingi ketika ritual. Nggih. Wajib menginap Bang. Kan macam-macam nginep ya. Katanya sehari semalam. Nggih sing padha nginep ya nginep sing padha nginep ya mboten nginep. Untuk apa lebih mematangkan ritualnya wajib nginep, Iya. ngoten ceritanya. Tapi yang tidak mau menginap setelah ritual di sini pulang nanti dari rumah bisa merasakan sendiri apa namanya manfaat setelah datang dari tempat ini, ngoten. Untuk gini Bah, biasanya kan orang itu bertanya mahar ketika mencari pesugihan dengan didampingi juru kunci atau kuncen, itu maharnya piro Mas, kan banyak yang tanya seperti itu. Di sini ada nggak mahar-mahar tertentu? Ya. Sukarela, Sudah. seikhlasnya. Iya. Jadi intinya Mbak Niti ini memang benar-benar ingin menolong. Tidak ada tarif, tidak ada patokan mahar. Silakan datang ke sini dengan syaratnya cukup dupa sendiri, harinya bebas, ya Mbak. Dan tidak apa namanya matok tarif, seikhlasnya. Dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. ngoten Dikasih ya. ada apa-apa. Namanya juga saling tolong menolong, ngoten Pak. Mbak, untuk yang terakhir Mbak, ya karena ini memang juga sudah sebentar lagi maghrib,
untuk alamat dari batu pasujutan atau batu sujud ini itu tepatnya di ikut wilayah mana? Wilayah Seloliman, Desa, Desa Seloliman, Kecamatan Rawas, Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur, dan dinamakan batu sujud dengan kuncen bernama Mbah Niti. Ya. Ngoten ya. Pesan untuk para tamu yang datang ke sini. Tiang-tiang sing mriki niku jenengan nggak ada pesen ya napa? Iki ampun sampai jauh nang watu nggih. Sampai jauh karo sing urip. Nah, mangke kalih kula dampingi Sampai berhasil sampai Mbak. berhasil. Nah, jadi seperti itu pesan dari Mbah Niti, meskipun beliau sebagai seorang apa ya juru kunci atau kuncen yang tugasnya mendampingi semua tamu yang datang ke sini, tapi beliau berpesan jangan sekali-kali meminta kepada batu, tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul Mbak ya? Iya. Mbak Niti, terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan sedikit mengajak kami ya berkeliling ke tempat yang sangat luar biasa ini. Di samping mistis sakral juga tempat ini ya ada manfaatnya untuk manusia yang benar-benar membutuhkan. Tapi ingat, jangan sekali-kali syirik meminta kepada batu. Mugi panjenengan sehat dan sukses selalu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.